Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang meningkat drastis setelah ini diatasi. Anda tidak selalu perlu mengambil tindakan. Terkadang bahkan sering apa yang Anda inginkan akan terwujud hampir tanpa Anda melakukan apa-apa. Lebih sering daripada tidak, meskipun Anda tetap harus melakukan sesuatu. Anda tetap melakukan sesuatu, tapi tindakan yang diambil terasa mudah, karena itu adalah bagian dari proses alami untuk menarik. Tindakan terinspirasi yakni jika Anda mendapatkan dorongan batin untuk membuat atau melakukan sesuatu. Membeli, memesan sesuatu, atau menghadiri acara tertentu, atau melamar suatu pekerjaan. Hormatilah dorongan itu dan lakukan. Bertindaklah. Dorongan itu datang dari bagian diri Anda yang terhubung dengan gambaran yang lebih besar. Bagian dari diri Anda itu dapat membawa ke pemenuhan tujuan Anda. Ini akan mengirimkan dorongan, tetapi Anda perlu untuk menindaklanjutinya. Tindakan di sini adalah ketika jelas tentang tujuan Anda dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan mencapainya. Tindakan yang Anda ambil akan seperti tanpa usaha. Jangan tunda, jangan menebak-nebak, jangan ragu. Ketika kesempatan ada, ketika dorongan intuitif dari dalam ada, bertindaklah. Hanya itu yang harus Anda lakukan. Tindakan mungkin diperlukan atau mungkin tidak diperlukan dalam situasi Anda. Dia tergantung pada apa yang Anda inginkan. Bisa lebih sering daripada tidak atau sebaliknya tidak ada patokannya. Tapi tetap pada kenyataannya, Anda harus mengambil beberapa tindakan. Begitu mampu mengenali tanda-tandanya dan bertindak, jika memang diperlukan sebagai bagian dari rencana besar. Ya, tindakan terinspirasi bisa jadi sesuatu yang masih membingungkan bagi sebagian orang, karena ini perlu dialami secara pribadi, perlu jam terbang. Kemudian hal lain yang perlu dipahami juga, jika pikiran sadar menginginkan sesuatu, tetapi pikiran bawah sadar menganggap Anda tidak layak untuk itu, atau keyakinan membatasi lainnya, Anda akan gagal mendapatkannya. Jadi ini seperti menarik sesuatu yang tidak diinginkan atau kebalikan dari yang diinginkan. Keyakinan secara sadar adalah apa yang Anda pikir percayai, tetapi pikiran bawah sadar hanya melihat apa yang sejatinya Anda yakini di tingkat lebih dalam. Inilah yang menentukan diri Anda. Anda hanya mendapatkan apa yang sesuai diri Anda di tingkat bawah sadar. Memang proses mewujudkan atau manifestasi bisa diringkas sebagai berikut. Tahu yang dimau, jelas dengan niat atau tujuan, merasakan itu sudah terpenuhi, melepaskan dan mengambil tindakan yang terinspirasi. Tetapi jangan lupa, ada yang namanya hukum upaya terbalik. Upaya yang selalu mengalahkan dirinya sendiri, selalu dalam kebalikan dari apa yang diinginkan. Pikiran bawah sadar selalu dikendalikan oleh gagasan dominan. Pikiran bawah sadar akan menerima yang paling kuat dari dua ide yang saling bertentangan. Misal Anda diminta untuk berjalan di atas papan, Anda akan melakukannya tanpa bertanya. Tetapi sekarang papan yang sama ditempatkan 10 meter di udara di antara dua dinding. Akankah Anda berjalan melintasinya? Keinginan Anda untuk melakukannya akan dilawan oleh imajinasi Anda sendiri, yakni hambatan mental. Anda akan menjadi ketakutan. Anda khawatir untuk jatuh. Ide yang dominan akan menang. Keinginan, kemauan, atau usaha Anda untuk berjalan akan dibalik. Dan sedangkan ide dominan tentang kegagalan atau jatuh akan diperkuat. Jangan pernah mencoba memaksa pikiran bawah sadar untuk menerima ide Anda dengan menggunakan tekad. Upaya semacam itu pasti gagal. Pikiran bawah sadar menerima yang dominan dari dua pernyataan yang saling bertentangan. Ini seperti orang dengan perasaan miskin mengatakan, "Saya kaya." Dalam banyak kasus, pernyataannya malah membuatnya lebih miskin. Alasan sederhana untuk ini adalah bahwa keyakinannya pada kemiskinan jauh lebih besar daripada keyakinannya pada kelimpahan. Sehingga ia menyarankan lebih banyak kekurangan pada dirinya sendiri setiap kali ia membuat pernyataan itu. Ini menggambarkan hukum upaya terbalik. Dengan kata lain,
pikiran bawah sadar bereaksi dengan hasil yang berlawanan dari apa yang dimaksudkan. Paling krusial adalah memang membersihkan, mengangkat hal-hal yang melawan di tingkat pikiran bawah sadar. Jika ingin memperbaiki kondisi finansial misalnya, uang akan meningkat drastis setelah keyakinan membatasi di tingkat yang lebih dalam diatasi terlebih dahulu. Sistem keyakinan yang ada di dalam diri, apakah itu bersifat memberdayakan atau membatasi, akan bertindak sebagai filter atas pesan atau inspirasi yang masuk. Ini akan menentukan seseorang dalam mengambil tindakan tertentu atau sebaliknya, mengabaikan begitu saja. Anda bisa menyatakan niat, misal untuk menyatakan apa yang diinginkan, benar-benar bebas dari halangan finansial. Anda bisa menyatakan niat, saya berniat untuk menghapus dan melepaskan hambatan keuangan ini, jadi saya benar-benar sehat secara finansial. Kebanyakan orang yang menyatakan niat kemudian membiarkan begitu saja. Mereka tidak melakukan hal lain. Terkadang memang Anda tidak perlu melakukan hal lain. Tapi terkadang niat Anda akan memicu apapun yang dibutuhkan dalam diri Anda untuk mengatasi masalah. Tetapi lebih sering daripada tidak, Anda harus melakukan sesuatu. Mungkin besar atau kecil. Tapi biasanya ada tindakan diperlukan di pihak Anda untuk menarik hasil yang diinginkan. Dalam kasus saya merasakan dorongan batin untuk menindaklanjuti beberapa informasi atau peristiwa kebetulan yang akan mengarahkan saya untuk mengatasi masalah finansial saya. Berbahagialah sekarang. Kalau bisa disebut mempercepat dalam proses manifestasi Anda adalah berbahagialah sekarang. Jika Anda bisa bahagia sekarang pada saat ini, Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan. Mengapa? Karena semua yang Anda katakan, Anda inginkan adalah keinginan untuk bahagia. Apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk bahagia. Apakah kita menyadarinya atau tidak? Anda menginginkan mobil baru sehingga Anda akan bahagia. Anda menginginkan lebih banyak uang sehingga Anda akan bahagia. Anda menginginkan kesehatan yang lebih baik sehingga Anda akan bahagia. Anda menginginkan hubungan yang penuh kasih atau sehat sehingga Anda akan bahagia. Kebahagiaan adalah tujuan Anda. Tapi perlu saya garis bawahi, agar ini tidak menjadi kontraproduktif, ini jangan seperti ini. Saya akan bahagia jika titik-titik. Saya akan bahagia jika masalah keuangan saya teratasi. Saya akan bahagia jika pasangan saya berubah. Saya akan bahagia jika pindah tempat kerja yang lebih baik dan seterusnya. Ini namanya bahagia, tapi bersyarat. Anda hanya akan bahagia kalau keinginan-keinginan di atas sudah tercapai. Yang dimaksud berbahagia sekarang adalah bahagia saja tanpa syarat, tidak menunggu suatu tujuan tercapai atau terwujud terlebih dahulu. Bahagia karena Anda memilih bahagia. Bahagia tanpa syarat. Berbahagialah sekarang. Karena bekerja dengan hukum tarik-menarik memang mensyaratkan mengalami kondisi emosi perasaan itu sekarang, bukan nanti. Karena semesta akan mengirimkan sesuatu sesuai dengan getaran Anda yang merasa bahagia, yang merasa berlimpah, yang merasa bebas, dan perasaan positif lainnya yang ingin dialami terkait dengan tujuan tertentu. Anda tidak perlu memiliki hal lain untuk menjadi bahagia saat ini. Anda dapat memilih untuk berbahagia sekarang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-272 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikut. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.